Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamidah dengan NIM 210111100262 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perwalian. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya membahas apa sih itu perwalian, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu lembaga perwalian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lembaga perwalian mempunyai arti bahwa untuk anak-anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, menurut undang-undang harus diangkat seorang wali yang mempunyai kewenangan untuk bertindak bagi kepentingan orang tersebut. Jadi, lembaga perwalian di sini artinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan tidak memiliki orang tua atau tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Menurut undang-undang harus diangkat oleh seorang wali, yang mana wali tersebut bertindak untuk kepentingan anak-anak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat perwalian. Pada hakikatnya, perwalian bersifat tunggal, hanya dilaksanakan oleh satu orang saja. Bisa dilihat pada pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sifat perwalian di sini harus tunggal, artinya dilakukan oleh satu orang saja, yang mana terdapat dalam pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama harus dipandang sebagai suatu perwalian sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan tentang perwalian. Pengertian perwalian. Perwalian merupakan pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi, di sini pengertian perwalian merupakan pengawasan terhadap pribadi, anak, dan juga pengurusan terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang anak yang belum dewasa atau belum cukup umur dan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Jadi, perwalian terjadi jika perkawinan kedua orang tua putus baik karena perceraian atau salah satu atau dua-duanya orang tua tersebut meninggal dunia. Jadi, perwalian terjadi apabila perkawinan antara orang tua tersebut putus. Dan anak dalam perwalian disebut juga dengan pupil. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan mengenai macam-macam perwalian. Perwalian menurut undang-undang yaitu dalam hal salah seorang orang tua dari seorang anak meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang masih hidup menjadi walinya. Jadi, apabila orang tua seorang anak meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup
menjadi walinya, baik seorang ayah atau seorang ibu. Perbedaan antara perwalian yang dipegang oleh seorang ayah dan seorang ibu dapat dilihat dari ketentuan pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, jika setelah suami meninggal dunia, istri menerapkan atau setelah dipanggil secara sah untuk itu mengaku bahwa ia sedang mengandung, maka Balai Harta Peninggalan harus jadi pengampu atas buah kandungan itu dan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan yang mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaan, baik demi kebaikan anak bila ia lahir hidup maupun demi kebaikan semua orang yang berkepentingan. Bila anak itu lahir hidup, ketentuan-ketentuan biasa tentang perwalian harus diperhatikan. Dan yang kedua, perwalian atas anak di luar kawin, yaitu dalam hal salah satu dari orang tua anak tersebut mengakui sebagai anaknya sendiri menurut undang-undang anak tersebut di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Lihat ketentuan pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, perwalian bagi anak di luar kawin jadi salah satu dari orang tua anak tersebut harus mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri dan menurut undang-undang anak tersebut di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Dalam pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, seorang anak tidak sah demi hukum berada di bawah perwalian bapaknya atau ibunya yang telah dewasa dan telah mengakui anak itu, kecuali jika bapak atau ibu ini dikecualikan dari perwalian atau orang lain telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum dewasa atau orang tua telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu diakui. Bila pengakuan itu dilakukan oleh kedua orang tua, maka perwalian terhadap anak itu dengan pengecualian yang sama dilakukan oleh orang tua yang lebih dulu mengakui, dan bila pengakuan itu dilakukan pada waktu yang sama, bapaklah yang memangku perwalian tersebut. Dan bila orang tua yang melakukan perwalian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lalu meninggal dunia, dipecat dari perwalian, ditetapkan di bawah pengampuan atau dalam hal tersebut dalam pasal 354 tidak dipertahankan sebagai wali atau tidak diangkat sekali lagi sebagai wali, maka orang tua yang satu lagi demi hukum menjadi wali, kecuali jika ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian atau telah kawin. Bila bapak atau ibu yang menurut ketentuan yang lalu memangku perwalian tidak hadir, maka pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali. Dan bila bapak atau ibu yang tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian dan telah kawin
Dan oleh karena itu, menurut alinea yang lalu, demi hukum tidak memangku perwalian mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri supaya diangkat menjadi wali, maka pengadilan negeri harus mengabulkannya, kecuali jika kepentingan anak tidak mengizinkannya. Pengadilan negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah suami atau istri si pemohon, dan jika orang tua yang masih hidup juga dia dan wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini berlaku ketentuan alinea keempat pasal 206 terhadap wali ibu atas di luar kawin yang diakui, dan terhadap suaminya berlaku pasal 351 kecuali bila karena perkawinan tersebut anak menjadi sah. Dan yang ketiga, perwalian menurut wasiat. Orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atas seorang anak berhak untuk mengangkat seorang wali melalui wasiat. Dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perwalian menurut wasiat. Jadi, orang tua yang melakukan kekuasaan atas seorang anak berhak untuk mengangkat seorang wali melalui wasiat yang terdapat pada pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia demi hukum atau karena penetapan hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua, dan badan hukum tidak boleh diangkat beberapa orang dengan urutan pengangkatan, sehingga yang diangkat belakang bertindak sebagai wali bila yang lebih dulu tidak ada. Dan yang keempat, wali yang diangkat oleh hakim dalam hal seorang anak belum mempunyai seorang wali dan tidak mempunyai orang tua lagi, maka hakim dapat mengangkat seorang wali bagi anak tersebut yang terdapat dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, hakim boleh mengangkat seorang wali bagi seorang anak yang belum mempunyai wali dan tidak mempunyai orang tua, yang mana terdapat dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga, sedarah, dan semenda. Dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh pengadilan negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Dan wali diberhentikan lagi oleh pengadilan negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui atau tidaknya tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh pengadilan negeri diangkat juga seorang wali. Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh pengadilan negeri bila alasan yang menyebabkan
pengangkatan tidak ada lagi. Dan atas permohonan ini, pengadilan negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda, anak belum dewasa, dan dewan perwalian bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar kawin. Maka pengadilan negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil secara sah, sebagaimana diatur dalam pasal 354A. Permohonan dikabulkan kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau bapak atau ibu menelantarkan anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini, ketentuan dalam alinea keempat pasal 206 berlaku dengan sekedar penyesuaian. Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan, penuaian kekuasaan orang tua ditangguhkan. Dan dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa sampai perwalian itu mulai berlaku. Nah, teman-teman sekalian, tadi kan kita sudah membahas mengenai perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan. Pengertian perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan. Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, yang mana terdapat dalam pasal 50 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, yang terdapat dalam pasal 50 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Yang kedua, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Yang kedua, yang dapat menjadi wali adalah orang yang ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum dia meninggal. Artinya, yang dapat menjadi wali adalah orang yang ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum orang tua tersebut atau orang tua si anak itu meninggal dunia. Dan wali dapat diangkat dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, yang terdapat dalam pasal 51 Undang-Undang Perkawinan. Artinya, wali dapat diangkat dari keluarga anak, keluarga misalnya keluarga terdekat dari anak, yang mana tercantum dalam pasal 51 Undang-Undang Perkawinan. Tugas wali adalah mengurus pribadi si anak dan harta bendanya.
Artinya, tugas wali adalah mengurus pribadi si anak dan harta bendanya serta hal-hal yang lain yang berhubungan dengan anak tersebut. Dan wali bertanggung jawab atas segala perbuatan dalam menjalankan tugasnya sebagai wali. Jika ia bersalah dapat dituntut untuk mengganti kerugian, yang mana terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang Perkawinan. Yang artinya wali di sini bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai wali dari si anak tersebut. Jika ia bersalah, maka dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh si anak tersebut, yang mana tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan mengenai pencabutan kekuasaan wali. Nah, wali dapat dicabut kekuasaannya atas dasar yang pertama, yaitu sangat melalaikan tugasnya. Artinya, wali si anak tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan sampai lalai sehingga anak tersebut melakukan pelanggaran atau kejahatan, yang mana menyebabkan dicabutnya kekuasaan perwaliannya tersebut. Dan yang kedua, berkelakuan buruk, yang mana tercantum dalam pasal 53 dan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Nah, berkelakuan buruk di sini artinya wali tersebut berkelakuan buruk baik yang mungkin akan membuat si anak tersebut bisa mencontoh perlakuan si wali tersebut. Maka dari itu tidak diperkenankan bagi wali ini untuk tetap menjadi wali si anak tersebut karena takut akan berpengaruh buruk bagi si anak. Untuk lebih jelasnya bisa melihat ketentuan dalam pasal 53 dan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Baik teman-teman sekalian, tadi kan sudah membahas tentang pengertian perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta macam-macam perwalian dan perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan serta pencabutan kekuasaan wali. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan perwalian menurut pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, syarat perwalian. 1. Belum berumur 18 tahun. Kedua, belum kawin. Ketiga, tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Macam-macam perwalian. 1. Bapak atau ibu yang hidup terlama. 2. Dengan wasiat. 3. Diangkat oleh hakim. Isi atau tugas perwalian. Yang pertama, mengurus kepentingan diri anak. Yang kedua, mengurus harta kekayaan anak. Kekuasaan wali dicabut dalam hal yang pertama, lalai, yang kedua, berkelakuan buruk. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan mengenai adopsi atau pengangkatan anak. Pengertian adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Jadi, adopsi atau pengangkatan anak merupakan
sebuah usaha untuk mengalihkan atau menyerahkan segala tanggung jawab anak yang semula berada pada orang tua menjadi tanggung jawab orang tua angkat. Dan untuk anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua ke lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Nah, jadi di sini anak angkat itu merupakan anak yang haknya yang semula berada pada orang tua dialihkan kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut mengenai tujuan pengangkatan anak. Yang pertama yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, bagaimana kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Nah, mengenai agama, antara orang tua angkat harus sama dengan anak angkatnya, dan apabila si anak tersebut tidak diketahui, maka agama anak harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Dan yang ketiga, orang tua angkat wajib memberitahu kepada anaknya mengenai asal-usul anak dan orang tua biologisnya. Nah, jadi di sini orang tua angkat harus memberitahu mengenai asal-usul dirinya atau asal-usul si anak tersebut beserta siapa orang tua biologisnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai jenis pengangkatan anak. Yang pertama yaitu pengangkatan anak antar WNI atau warga negara Indonesia. Jadi pengangkatan anak di sini masih dalam ruang lingkup antar sesama warga negara Indonesia. Dalam hal ini meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata dan masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam hal penetapan si anak dapat dimohonkan kepada pengadilan atau bisa juga dilakukan melalui atau berdasarkan undang-undang yang dilakukan secara langsung atau melalui lembaga pengasuhan anak. Yang kedua, pengangkatan anak antar WNI dan WNA. Artinya, di mana pengangkatan anak di sini dilakukan oleh dua negara. Meliputi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing atau pengangkatan anak oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia. Dalam hal ini harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Dan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Baik, kita lanjut pembahasan mengenai syarat pengangkatan anak. Dilihat dari sudut si anak. Yang pertama, belum berusia 18 tahun. Artinya si anak tersebut untuk dapat diadopsi
anak tersebut harus belum berumur 18 tahun, artinya di bawah umur 18 tahun. Dan yang kedua, anak yang terlantar atau ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan. Artinya, anak tersebut harus berada dalam pengasuhan keluarga yang tidak ada orang tuanya atau berada dalam lembaga pengasuhan anak. Dan yang keempat, memerlukan perlindungan khusus. Jadi si anak tersebut untuk dapat diangkat atau diadopsi, syarat yang keempat yaitu memerlukan perlindungan khusus. Jadi si anak tersebut membutuhkan perlindungan khusus dari orang yang lebih dewasa atau orang tua angkat. Baik, kita lanjut ke syarat pengangkatan anak yang dilihat dari sudut orang tua angkat. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Artinya orang tua angkat tersebut tidak gila atau tidak sakit-sakitan. Dan yang kedua, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Artinya tidak lebih muda atau lebih tua dari yang sudah disebutkan. Dan yang ketiga, beragama sama dengan agama calon anak angkat. Jadi agama antara anak yang akan diangkat dengan orang tua angkat tersebut harus sama. Dan yang keempat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Jadi si orang tua angkat tersebut tidak pernah melakukan kejahatan atau tidak pernah dihukum karena sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut. Dan yang kelima, berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Jadi di sini syaratnya harus sudah menikah. Jadi jika belum menikah tidak boleh mengangkat anak. Dan yang keenam, tidak merupakan pasangan sejenis. Artinya di sini tidak antara pasangan laki-laki dan laki-laki dan perempuan sama perempuan. Artinya harus yang pasangan tidak sejenis seperti antara laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Jadi di sini orang tua angkat tersebut harus belum mempunyai anak untuk dapat mengangkat anak atau hanya memiliki satu orang anak. Yang ke-8, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. Artinya si orang tua angkat tersebut mampu dalam finansial, mampu dalam ekonomi dan juga sosial. Yang ke-9, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. Jadi orang tua angkat tersebut sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari anak atau orang tua si anak sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke tata cara pengangkatan anak. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi, pengangkatan anak di sini disesuaikan dengan adat yang berlaku bagi masing-masing wilayah mengenai bagaimana mekanisme pengangkatan anak tersebut. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Artinya,
Orang tua angkat tersebut yang mau mengadopsi anak atau mengangkat anak harus melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan atau pengesahan.